Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku di segmen 1 tadi. Kiai Haji Abdullah Syafi'i telah memberikan tausiah kepada kita dan Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk terlindung daripada ain dengan memproteksi diri kita dengan doa Masya Allah la quwata illa billah. Selain itu, proteksi apa lagi yang bisa terhindar dari penyakit ain terhadap anak-anak kita? Insya Allah di segmen kedua ini akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Selamat mengikuti. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, berbicara tentang ain ini tadi sangat luas sekali dibicarakan dan kita memahaminya seperti apa. Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada hal yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Setiap orang tua perhatikan, setiap anak yang memungkinkan melihat sesuatu yang takjub tadi, maka katakan tadi apa? Masya Allah la quwata illa billah. Dan ternyata simpan baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, adab. Apabila seseorang sedang melahirkan atau baru melahirkan, bagaimana adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tidak terkena ain. Kenapa? Karena ini benar-benar diajarkan. Yang pertama, ada satu hadis yang sangat luar biasa. Kalimatnya kalimat yang sangat indah. Kullu maulud ibni Adam. Setiap yang terlahir daripada anak Adam, lamasuhus syaitan. Dalam riwayat yagmazuhus syaitan. Tidak ada yang terlahir daripada anak Adam ke muka bumi ini kecuali saat dia terlahir disentuh oleh setan ataupun diusap ataupun dipegang oleh setan. Subhanallah. Itu kata-kata illa, kecuali dua orang ini kata Rasulullah. Siapa? Maryam dan putranya. Maryam dan putranya. Berarti siapa Maryam ini? Ya ibunya Nabi Isa. Dan Maryam ini dilahirkan daripada ibunya. Siapa ibunya? Ibunya itu adalah istrinya daripada Imran. Kenapa? Karena saat dalam perutnya Maryam ini dalam perut ibunya atau Nabi Isa ketika dalam perut ibunya. Subhanallah, kata-kata yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan pegang baik-baik doa ini. Kalau dalam ayatnya mengatakan wa inni u'idzuha bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Ya, dari apa? Dari godaan setan pastinya. Wa inni u'idzuha bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Untuk apa? Tapi dipanjangkan. Kalimatnya wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini sambil memegang perutnya. Iya, ya Allah, dan aku sesungguhnya berlindung kepadamu, iya, dari sentuhan setan yang akan menyentuh anakku dan yang akan menyentuh keturunan-keturunanku. Dari apa? Dari sentuhan setan yang terkutuk. Maka itu adalah adab ketika seorang wanita sedang hamil ataupun suami yang ketika melihat istrinya hamil, peganglah sambil berdoa yang tadi digambarkan. Boleh dengan kalimat Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya. Bahkan begitu saat melahirkan pun bacakan doa itu. Ini adab yang pertama. Yang kedua, begitu lahir maka sunnah dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa? Azankan. Tapi azannya jangan seperti azan ketika panggilan sholat ke masjid. Ini bayi baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama tidak. Cukup saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Kenapa? Karena untuk dikenalkan kepada anak kita, awal yang pertama kali terdengar dan merasuk dalam telinganya, langsung ke dalam hatinya adalah kalimatullah. Ini, iya, ini yang harus dipegang, azan. Adapun yang menyatakan qomat di telinga sebelah kirinya, silahkan.
Iya, ada menyatakan saya mah azan saja, monggo. Tapi lebih baik azan di kanannya lalu iqamah di kirinya. Kenapa? Menunjukkan satu, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah panggilan untuk masalah salat. Semoga anak ini menjadi ahli salat karena inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seakan-akan para ulama menyatakan jika anak ini tidak bisa terhindar daripada fahsya dan mungkar, jangan-jangan orang tuanya tidak mengazankan dulu kepada anaknya saat anaknya lahir. Anak ini kenapa susah diajak sholat? Jangan-jangan orang tuanya tidak mengazankan ketika anak itu lahir. Tapi orang tua saya mengazankannya ya. Punten, diazankan saja susah sholatnya, apalagi tidak diazankan. Ini harus digambarkannya. Iya. Punten, yang selanjutnya. Pertama tadi dengan mengatakan baca doanya. Yang kedua lahir dengan azan qamatnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya nomor 3-nya adalah at-tahnik. Sunnahnya at-tahnik. Kenapa? Tahnik ini adalah ambillah kurma, ya, dibuka kulitnya, yang bagian dalamnya yang lembutnya, bahkan Rasulullah SAW memasukkan ke mulutnya yang mulia, lalu air yang liurnya dimasukkan kepada bayi tadi. Dibasukannya, ini adalah tahnik sunnah. Selanjutnya bukan hanya itu saja, tapi apa? Beri nama. Ini urutannya kami gambarkan. Kasih nama. Nama yang baik-baik karena doa, nama itu doa. Sebaik-baik nama itu adalah daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Mau Abdurrahman, mau misalnya Abdullah, silahkan. Selanjutnya adab dilanjutkan. Setelah kasih nama, punten, halak. Halak itu apa artinya? Potong rambut. Setelah potong rambut bukan hanya dibiarkan begitu saja. Setelah potong rambut timbang. Apa yang ditimbang? Rambutnya. Ditimbang rambutnya, setelah ditimbang rambutnya kira-kira berapa gram. Maka sesuai dengan gram itu, ingat, dengan mengatakan boleh dengan fiddah, iya, ataupun boleh dengan emas. Tapi zahab lebih baik. Berapa timbangannya? Misalnya sekian gram, gunakanlah sekian gram emas. Dikemanakan emasnya? Sodakohkan. Ini semua punten sunnah yang dilakukan. Selanjutnya bukan hanya sekedar itu, akikahkan. Akikahkan. Laki-laki 2 kambing. Perempuan adalah 1 kambing. Lalu matangkan kambing itu. Lalu panggil keluarga. Panggil warga. Maka buatlah yang namanya akikah. Dengan rasa syukur kepada anak kita. Syukur anaknya selamat. Syukur anaknya sehat. Dan bukan hanya sekedar itu. Lalu dikhitankannya. Khitan. Setelah dikhitankan, punten, dari berapa poin, mungkin 8 poin yang tadi saya sampaikan, apa sunnahnya yang harus dilakukan? Ini apabila terjaga sejak lahir, 8 hal yang dilakukan ini, insya Allah terjaga daripada ain. Ini yang baru lahir, belum juga ditahnik, belum juga dikasih nama. Lalu apa? Lalu punten, bukan salah. Tapi apa? Takutnya diposting lalu tanpa ada kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah. Bagi siapa yang ingin mempostingnya, tolong jaga, lindungi agar tidak kena ainul hasad atau ainul ujab. Ataupun tadi ijab itu takjub. Maka tulis di situ kalau mau posting dengan mengatakan kata-katanya Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah, Alhamdulillah telah lahir. Itulah digambarkannya. Jangan sampai sembarang memposting karena takutnya setiap ada orang yang memposting lalu orang itu takjub dengan postingan kita, justru akhirnya malah mendapatkan bencana musibah kepada yang dipostingnya tadi. Ini gambaran. Kenapa Rasulullah menggambarkan 8 poin apa yang harus dilakukan tadi? Untuk menjaga ain. Untuk melindungi daripada anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Allah ibarik fiik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Habib Maiki yang telah memberikan bagaimana poin-poin mengenai sunnah dan juga syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya ketika anak dalam kandungan hingga saat dilahirkan. Kemudian di segmen ketiga dan juga keempat nanti pemirsa kita akan perdalam lebih dalam lagi materi tentang bahaya penyakit ain terhadap anak ini. Kita akan berdiskusi dengan guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali usai jeda.